Bencana hidrometeorologi yang melanda Indonesia, khususnya banjir, menjadi momok dan ketakutan bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Berikut liputan kolaborasi jurnalis Kompas TV Glenis Oktania bersama dengan jurnalis The Jakarta Post Andi M. Ibnu Akil, jurnalis lepas Lokadata ID Zulfa Amira Zaid, didukung oleh Climate Tracker dan Earth Journalism Network. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan telah terjadi 228 bencana hidrometeorologi di Indonesia sepanjang September 2022. Dalam hal mitigasi, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi agar dapat meminimalisir dampaknya. Tapi secara nasional di bulan September itu ada 228 kejadian. 228 kejadian ini sebenarnya masih termasuk sedikit. Ya, jadi September ini meskipun di awal September kita diingatkan BMKG bahwa musim hujan datang lebih awal. Beberapa provinsi yang rawan diterpa bencana hidrometeorologi diantaranya Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Bencananya masih didominasi banjir, banjir bandang, karhutla, dan tanah longsor. Sementara di Pulau Jawa, bencana terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat masih menduduki wilayah tertinggi daerah rawan bencana. Ahli hidrometeorologi Edwin Adrian menjelaskan, cuaca di Indonesia agak basah akibat dampak fenomena La Nina. Pesisir utara Jawa mengalami cuaca basah membawa resiko bencana banjir seperti banjir lokal, banjir dari hulu sungai maupun banjirop. Kan sistem prediksi untuk iklim itu paling bagus ke depan. Biasanya kalau kita tahu El Nino atau La Nina itu datang sebelumnya, itu minimal bisa kita lakukan sesuatu. Di Indonesia itu yang paling utama tuh selain pemanasan global, nomor 2-nya adalah El Nino La Nina. Itu yang menjadi momok untuk bencana hidrometeorologi di Indonesia. Terkait curah hujan di Indonesia, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG membagi 2 tingkatan yang disebabkan oleh La Nina. Faktor lainnya juga cukup mendukung, salah satunya Indian Dipole Mode. Jadi sebenarnya itu kejadian yang mirip tapi di beda tempat. Kalau La Nina kan di Samudra Pasifik, kalau Indian Dipole Mode di Samudra Hindia. Jadi mereka berdua saling bisa dibilang berpengaruh terhadap pertumbuhan hujan di Indonesia. Untuk bisa menanggulangi bencana hidrometeorologi ini, diperlukan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Permendagri nomor 101 tahun 2018 telah mengatur standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah kabupaten kota. Dan apabila standar pelayanan minimal tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah, setiap pemerintah provinsi dapat menyatakan kondisi darurat bencana agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan. Sementara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dengan potensi kerugian mencapai 544 triliun rupiah. Dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia masih terkendala dengan anggaran. Ya sudah pasti lah, keterbatasan fiskal sudah pasti. Ya kalau kita tadi kalau mau ideal, ya tentunya ya hampir 100 triliunan itu harus tersedia. Ya, tapi kan ya kita sebenarnya juga memahami lah ya keterbatasan fiskal kita, sehingga ya tadi tahun lalu saja, tahun 2020 saja itu hanya sekitar 9,68 triliun yang bisa kita alokasikan. Peneliti Manajemen Research Unit Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia, Habib Zahwan, menilai pemerintah masih lebih mengutamakan mitigasi iklim daripada adaptasi iklim dalam kebijakan mitigasi kebencanaannya. Kita mungkin membutuhkan pendekatan top-down untuk menangani perubahan iklim, misalnya Presiden dapat membuat mekanisme koordinasi penanganan perubahan iklim
dan peningkatan kapasitas kementerian dan lembaga untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak perubahan iklim terhadap kementerian atau lembaga masing-masing. Setiap tahunnya, Indonesia berpotensi mengalami berbagai macam bencana. Di Semarang, Jawa Tengah, BPBD Kota Semarang membentuk Kelurahan Tanggap Bencana atau Katana sebagai bentuk mitigasi dari berbagai bencana di wilayah Semarang. Katana dilatih untuk membuat rencana penanggulangan bencana dan juga aksi komunitas. Kebetulan di wilayah tempat juga ada relawan-relawan yang ada namanya KSB dan ada namanya Katana. KSB itu Kelurahan Siaga Bencana yang merupakan inovasi dari pemerintah Kota Semarang. Dan apabila mereka nanti sudah memenuhi kriteria dan terkait dengan keilmuan yang mereka punya sudah meningkat, nanti akan kita tingkatkan menjadi Kelurahan Tangguh Bencana. Lain halnya yang dilakukan BPBD Provinsi Jambi, melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi dengan menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan diri mengantisipasi bencana dengan upaya membersihkan aliran air, netralisasi sungai, vegetasi tumbuhan berakar kuat, dan juga membuat dinding penahan. Sesungguhnya bencana dapat diantisipasi untuk bisa meminimalisir korban jiwa dan juga kerugian materi. Setiap kepala daerah diharapkan bisa mengenal daerahnya sehingga dapat berinovasi untuk bisa menekan dampak destruktif dari bencana itu sendiri. Glenis Oktania, Kompas TV.